Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh selamat. Banyak orang mengucapkan selamat. Salam dari Pak Sam belum dijawab dengan semangat. Pak Sam ulang sekali lagi biar bertambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Allah berikan kepada kita satu nikmat yang agung, yang besar, nikmat terbaik yang diberikan Allah kepada makhluknya di muka bumi, yaitu nikmat iman. Dan berkah dari nikmat iman itu, maka kemudian kita pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka menyambut satu momen paling penting dalam agama kita, yaitu hijrahnya yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat berangkaikan salam kepada yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu nikmat besar, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya. Dan kita ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat merindukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertib acara telah Bapak bacakan, maka masuklah kita pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita, teman kamu, Ananda Arum Maisah Lisli, Sanur Hilya Azara, dan Muhammad Sadat Maher Barus. Pada Ananda, waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih kepada anak bapak yang telah membacakan surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah, mudah-mudahan engkau mendapatkan berkah. Anak nelayan menangkap ikan di laut beragam jenisnya. Ayat suci Al-Qur'an telah dibacakan. Acara berikutnya bimbingan dan arahan. Kepada Umi Hajah Nur Balkis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kiranya pada hari yang sangat berbahagia ini kita marilah sama-sama bersyukur kepada Allah ilahi Rabbi, di mana pada saat-saat detik-detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama mengenang, merayakan hari 1 Hijriah 1444 Hijriah. Subhanallah. Yang saya hormati pada pengurus yayasan, para koordinator pendidikan Pak Ghazali, kepala sekolah SMP IT beserta jajarannya Pak Gafur, kepala sekolah SDIT beserta jajarannya Pak Irwansyah, dan khususnya satu-satunya wanita kepala sekolah TK Nurul Azizi, Ibu Novi. Dan yang sangat Umi banggakan, Umi cintai, Umi harapkan keberhasilannya anak-anak Umi semuanya yang trendy, yang beauty, yang hari ini nampaknya lebih ceria karena kita hijrah dari kurang senyum harus lebih banyak senyum, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa kita harus merayakan hari 1 Muharram ini. Karena mungkin selalu kita mengenang 1 tahun baru, tiap tahun baru kita sibuk dengan kembang apinya, sibuk dengan segala macam pernak-perniknya sampai kurang tidur. Tapi kita lupa kadang-kadang merayakan bagaimana indahnya kita mengenang 1 Hijriah ini. Karena itulah titik awal adanya tahun Hijriah. Tentu kita bertanya, kenapa diadakan pada 1 Muharram? Muharram adalah salah satu bulan mulia, dan pada bulan itulah Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah berserta pengikutnya. Karena di tempat kelahiran beliau telah diusir atau tidak dihargai lagi dan sangat terganggu beliau dalam berdakwah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Berarti berhijrah itu harus rela meninggalkan zona-zona aman untuk menuju tempat yang lebih nyaman untuk menggapai cita-cita masa depan. Inilah kita harapan Rasulullah sebagai insan-insan yang akan meneruskan perjuangan beliau untuk mencapai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kemudian kenapa ini ditetapkan pada 1 Muharram? Di antara sahabat-sahabat Rasul ada ingin mengatakan wah kita mengadakan 1 Hijriah ini pada hari kelahiran Rasul. Dan juga mengatakan kita rayakan pada hari wafatnya Rasul. Tapi Umar bin Khattab mengatakan lebih tepat kita rayakan 1 Hijriah pada hari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari tempat yang tidak nyaman ke tempat aman untuk membesarkan agama Allah ini. Bulan Muharram adalah bulan Islam, salah satu bulan yang dimuliakan. Maka pada tahun 622 Masehi Rasulullah berhijrah. Itulah titik awal kita mengenal
tanggal 1 Hijriah yang hari ini telah mencapai 1448 tahun. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengenang kembali kenapa harus hijrah, kenapa kita tidak Rasulullah di tempat kelahirannya, di mana beliau penuh suka dukanya, beliau sebagai pengembala, beliau sebagai orang yang pernah dihina kemudian dimuliakan. Kenapa? Tentu punya alasan tepat. Ya Allah, berikanlah Rasul kami menjadi panutan umat seluruh dunia. Demi keberhasilan dakwah Islamlah Rasulullah rela meninggalkan zona amannya, harus meninggalkan tanah kelahirannya. Kalau kita banding-bandingkan zaman ini juga, kita juga merasakan bagaimana di saat kita ini di akhir-akhir tahun ini mewabah pada COVID-19, kita juga harus berhijrah. Insya Allah kita telah menunjukkan kita mampu berhijrah dengan menambahkan sifat-sifat positif kita untuk kehidupan. Dengan dari segala lini kehidupan kita terganggu di akhir-akhir ini, tapi kita siap hijrah dan alhamdulillah semua ini telah berlalu dengan baik. Ini semua kita lihat bagaimana para karyawan banyak di PHK-kan, kantor-kantor banyak ditutup, usaha-usaha swasta banyak yang terpuruk. Kadang-kadang kita sedih kalau kita lihat di mana-mana orang menjual makanan, tidak menjual pakaian. Kenapa? Karena manusia pertama butuh pangan. Itulah yang kita nikmati selama 2 tahun ini, bagaimana terpuruknya bangsa ini dengan COVID, dan insya Allah kita kini telah berhijrah menjadi insan-insan yang berhasil, insan-insan yang move on untuk maju ke depan. Termasuk anak-anak Umi yang Umi cintai, yang Umi banggakan. Hari itu mungkin Umi juga bersedih kalau melihat Nurul Azizi sunyi sepi, tiada insan yang bergerak di sini. Hanya kadang-kadang kita dengar bagaimana para guru mengajar lewat fitur, lewat Zoom, yang kita katakan dengan daring, anak-anak tinggal di rumah dengan segala macam permasalahan. Yang dulu enak bermain tapi harus belajar sambil santai juga, dan malah ibu-ibu mengeluh, aduh repot kok anak-anak di rumah, dapur berasap terus. Tapi insya Allah kita hijrah sekarang kembali seperti sedia kala, alhamdulillah. Dan inilah titik awal dari kita ambil hikmahnya, apa guna kita berhijrah. Nah, harapan Umi kepada anak-anak Umi, mari kita ambil hikmahnya dari ini semuanya. Dengan adanya COVID-19 kita lebih maju. Kalau dulu anak-anak tidak boleh pegang HP, sekarang disuruh. Beda kan? Tapi kita ambil manfaatnya. Kenapa? Ambil manfaatnya, ambil segala macam kebaikan, dan kita pegang alat komunikasi itu untuk yang baik-baik saja dan mempermudah untuk belajar. Kalau kita lihat dulu semua dilarang, sekarang berubah. Bukan berarti bebas, tapi harus terkendali. Semuanya bisa diatur kalau hati ini diisi dengan ridha ilahi. Harapan Umi dengan berakhirnya COVID ini, kita mulai belajar seperti sedia kala lagi. Mari anak-anak Umi lebih bergiat lagi, lebih maju lagi, lebih siap lagi menghadapi tantangan zaman, dan siap berhijrah kemanapun juga demi menggapai cita-cita masa depan. Jangan takut meninggalkan orang tua demi pendidikan. Jangan takut meninggalkan zona aman kota Medan demi pendidikan. Capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Harapan Umi, semoga semuanya yang hadir di sini menjadi insan-insan yang lebih bermakna dan berguna untuk nusa dan bangsa. Sambil kita menunggu Ustadz kita juga berpikir-pikir, apakah saya nanti mau jadi apa ya anak-anak Nurul Azizi ini? Tentu ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi segala macam pernak-pernik yang ada di negeri ini. Tapi ingatlah sayangku, apapun jadi kita, tetaplah orang istiqamah. Pegang teguhlah pada pengalaman kamu di Nurul Azizi ini. Karena Umi lihat banyak contoh sekarang ini, orang menjadi apa, menjadi siapa, karena tidak kuat akar imannya,
Kalau kita lihat orang korupsi, yang disalahkan ibunya. Kenapa? Waktu kecil ibu kalau suruh beli kue, beli pisang goreng, beli anak pisang goreng, nanti mama kasih 1.000 rupiah. Itu akar-akar menjadi anak seorang koruptor. Kalau kita lihat sekarang, selalu banyak orang KKN, selalu banyak orang tidak amanah. Umi harap anak-anak Umi Nurul Aziz ini betul-betul menjadi orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah. Dunia ini adalah tempat singgah, tempat kita yang abadi adalah kembali ke rahmatullah. Jadi kita ini tidak berada di zona aman, tapi kita berada di zona mencari yang lebih aman. Kami dari yayasan mendidik anak-anak, semoga menjadi anak yang jujur, ada yang tafakur, ada yang selalu bersyukur atas segala pengorbanan orang tuanya. Pasti anak-anak sadar betapa orang tua berkorban untuk menjadikan anak-anak sekolah di tempat ini. Sekolah yang kecil, jauh dari kota, jauh keramaian. Orang tua kadang-kadang Umi juga terharu melihat begitu pagi mobil-mobil penuh, tempat parkir penuh. Kenapa? Karena orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang baik. Kenapa harus jauh-jauh mengantar sekolah kalau tidak punya harapan? Tolonglah anak-anakku tercinta, hargailah orang tuamu, hargailah pengorbanan orang tuamu. Di detik-detik 1 Hijriah 1448 Hijriah kita kenang kembali. Kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih berharga, lebih berguna untuk orang tua juga nusa dan bangsa. Rasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada manfaatnya untuk orang lain. Jadilah anak-anak Umi menjadi anak-anak yang bermanfaat. Karena apa gunanya kita hidup seperti buih di laut, dihempas ombak hancur lagi, dihempas ombak buyar lagi. Kita jadilah orang yang seperti bintang di langit yang selalu cemerlang menyinari dunia yang luas dan angkasa yang luas ini. Kalau Umi mengenang sekarang anak-anak ya ilmu pengetahuan tuh lucu-lucu tuh, aneh-aneh namanya. Kalau sekarang, kalau dulu pelajarannya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi SH sarjana hukum. Sekarang kok nama jurusannya pun aneh-aneh kalau anak-anak kuliah. Umi lihat ada pendidikan salam di ITB, jurusan apa? Rekayasa hayati. Kok dulu rekayasa itu nyanyi ya Pak ya? Hidup penuh rekayasa. Sekarang nama pelajaran loh rekayasa. Nah itu satu. Kebetulan cucu Umi duduk situ. Kemudian di UGM ada rekayasa informasi. Informasi kok direkayasa ya? Alumni kita tuh Ananda Aminah Nurul Huda di jurusan rekayasa informasi. Jadi berubah dunia ini. Dulu rekayasa kayak dibuat-buat ya, rekayasa jalan. Oh ini direkayasa dulu, cocok enggak jalan. Sekarang merupakan ilmu pengetahuan. Kalau dulu ada jurusan robotik, dulu pikir masuk buat robot untuk bagaimana meneliti, mendeteksi apa terjadi di bawah laut. Sekarang anak-anak jurusan robot bagaimana meneliti di angkasa. Luar biasa kan? Jadi anak-anak Umi sekarang, anak-anak di zaman yang luar biasa harus berpikir, saya mau jadi apa, untuk siapa, dan mengapa. Karena nanti bukanlah orang tua lagi menentukan nasib kita. Nasib anak-anak ada di tangan anak-anak sendiri, tidak di tangan orang tua. Jadi itulah hidup yang selalu berubah, hidup penuh panorama, hidup yang penuh indah, tapi ambilnya yang indah-indah saja. Innallaha jamil fahibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Anak lebih bersih, lebih rapi, lebih indah Allah suka. Maka Umi rasanya mungkin Ustaz mau datang ya. Belum lagi. Jadi kalau kita ingat-ingat kita sekarang belajar apa anak-anak ya, semua ilmu dipelajari tolong diterapkan. Ada pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah.
Anak-anak nggak mau kan pohon nggak berbuah. Contohnya pohon durian nggak buah-buah, hampir ditebang. Makanya anak-anak harus apa yang diajarkan di sekolah diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi indahnya hidup karena budi, indahnya hidup karena pekerti, indahnya hidup karena berbakti. Jadilah anak-anak Umi yang berbudi, yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, saling hormat menghormati. Iya, jadi anak-anak itulah sengaja. Mungkin dulu udah rindu nih mana anak, udah lama nggak ngomong ya, agak kepanjangan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ghazali. Sekarang setelah kita dengar ocehan Umi, kita akan berzikir sejenak untuk mengingat Allah Rabbi. Bila taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan telah disampaikan. Alhamdulillah memberikan pencerahan. Buka YouTube, nonton ceramah Ustadz Abdul Somad. Judul ceramahnya Keutamaan Hari Jumat. Kalau kamu memang cinta Nabi Muhammad, maka perbanyaklah membaca selawat. Baik, anak bapak hadirin yang dirahmati Allah, masuklah kita acara berikutnya, silsilah yang akan dibawakan oleh Mu'alim Irfan. Kepada Mu'alim Irfan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mu'alim dan semua yang berhadir pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai dengan silsilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin
وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا أرواح أبينا Haji Abu Bakar Ibrahim bin Haji Ibrahim, Umina Nek Rahma binti Abdul Rauf, Abina Tengku Amin Alwi bin Tengku Alwi, Abina Amina Ja'bul Kis binti Haji Mansur, Abina Haji Marzuki Abu Bakar bin Haji Abu Bakar Ibrahim, Umina Ajab Fatimah Amin binti Amin Alwi, Abina Insinyur Haji Muhammad Abdul Aziz Ibrahim bin Haji Ibrahim, Abina Dr. Haji Mulkan Yahya bin Yahya Rubin, Umina Ajak Rahmawati binti Haji Marzuki, Umina Fahria Anissa binti Haji Ahmad Yani, Abina Haji Usmani Jufri bin Haji Marzuki, Abina Dr. Haji Husni Ali bin Ali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri
ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Pembacaan surah Ar-Rahman akan dibawakan oleh Pak Muhammad Irfan dan kita ikuti bersama-sama. Kepada Bapak Muhammad Irfan dipersilakan, kemudian nanti dirangkaikan dengan zikir yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Badrul Lail dan Pak Agus Gunawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربنا أستغفر
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian tasbih, tahmid, zikir, dan takbir telah kita kumandangkan di pagi hari yang berbahagia ini. Anak bapak masih semangat? Nurul Azizi, Nurul Azizi, Nurul Azizi tetap di hati. Baik anak bapak, kita masuki acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh seorang daiyah cilik yang sudah terkenal di sekolah kita. Kepada anak bapak Azira Aisyah Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Azan dulu baru qomat, habis qomat baru sholat. Jika ngaku umat Muhammad, jawablah salam penuh semangat. Siap? Semua siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang ananda takzimi Umi Hajjah Nur Balkis, yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Guru, dan yang paling saya cintai dan sayangi teman-teman sahabat da'i-daiyah sekalian. Bunga mawar kembang sepatu sangatlah indah jika dilihat. Apa kabar kawan-kawanku? Apakah semuanya sehat? Ada toyo pemakan duren, duren dimakan sak kulitnya. Apa kabar kawanku yang keren-keren? Doaku sehat-sehat semuanya. Puji dan syukur marilah kita sembah sujud kehadirat zat wajibal wujud, yaitu Tuhan yang wajib kita imani dan yakini akan adanya, yang ada sebelum kita ada dan tetap ada setelah kita dan alam dunia tiada. Siapakah dia? Dialah Nabi, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, salam cinta, salam abadi, salam sayang, salam penuh kerinduan. Marilah kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan, manusia sederhana yang telah menata rumah tangganya dalam satu bingkai surga. Perbuatannya Al-Quranul Karim, perjuangannya uswatun hasanah bagi kita. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat, persaingan hidup sangatlah ketat, halal dan haram semua disikat, tak peduli dengan akhirat, ngakunya umat Muhammad, tapi banyak yang pada nekat, rame-rame ninggalin sholat. Masya Allah. Nah, oleh karena itu hadirin, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Mari Tegakkan Sholat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sholat adalah ibadah pokok dalam bentuk persembahan diri kepada Allah berupa perkataan dan perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat. Sholat adalah sarana berkomunikasi kepada Allah melalui jaringan yang telah ditetapkannya dengan nomor 244
apabila kurang satu nomor saja, maka akan terdengar suara operator Telkomsel berbunyi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Perintah salat ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi, perintah salat wajib ditegakkan. Dengan mengerjakan salat, kita tergolong sebagai orang-orang penegak agama. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan salat, berarti kita tergolong sebagai orang-orang peruntuh agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, salat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang mengerjakan salat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu hadirin, janganlah sekali-kalinya kita meninggalkan salat tanpa rasa berdosa sama sekali. Terkadang datang waktu zuhur alasan panas, datang waktu asar alasan sibuk, datang waktu maghrib alasan capek, datang waktu isya alasan ngantuk, datang waktu subuh alasan tertidur. Tarik lagi selimut, datanglah si setan meninabobokannya. Setan pun bersenandung, Nina bobo, ah Nina bobo, walau sudah subuh teruslah kau ngantuk. Nina bobo, ah Nina bobo, walau sudah subuh teruslah kau ngantuk. Akhirnya lewatlah semua. Terkadang kita terheran-heran hadirin, umat Islam bermacam-macam model sholatnya. Ada yang model musiman kayak buah-buahan, lagi susah, dapat musibah, baru ingat sama Allah. Tapi giliran dapat anugerah, nikmat berlimpah, lupa deh sama Allah. Betul tidak? Ada yang model kelompok-kelompok, ada yang termasuk kelompok PSIS. Tahu artinya? Persatuan Sholat Isya saja. Ada yang PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Ada yang Persib, Persatuan Sholat Insya Allah besok. Ada yang paling parah loh teman-teman. Apakah itu? PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun saja. Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha. Na'udzubillah. Nah, inti dari tausiah ini saya simpulkan dalam sebuah pantun, batanglah mergat berduri-duri, tumbuhlah dekat pohon merati. Tegakkanlah salat yang 5 kali agar selamat di akhirat nanti. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Adira, silakan kembali ke tempat. Sungguh lezat rasa jambu air dijual abang-abang di Jalan Aha Nasution. Sejak daiyah cilik sukses berkarir, dai besar payah move on-nya. Ya, tadi aja udah seperti itu ya kan. Baik, selamat datang Bapak Al-Ustaz. Tadi agak-agak mendebarkan, alhamdulillah telah berkumpul bersama kami. Baik, anak Bapak, ke kota Mekah naik becak. Sampai di sana mencium Hajarul Aswad. Tibalah kita di acara puncak tausiah dari Bapak Al-Ustaz. Kepada Bapak Al-Ustaz Irwanto Ar-Rasyid, Sarjana Hukum Islam, Master Hukum, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab
wassalam saya doakan mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah, umurnya barokah, rizkinya bertambah, keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah, dan kelak nanti menjadi orang sukses. Mudah-mudahan utang-utangnya lunas semuanya. Utang siapa dah? Utang ayah mak dah? Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Salam ta'zim dan hormat buat ummi kita, Ummi Hajah Nur Balkis. Ummi kami doakan mudah-mudahan Ummi selalu sehat walafiat. Juga yang saya hormati para ustadz, tuan-tuan guru kita, bapak kepala sekolah yang hadir. Mohon izin, mohon maaf membelakangin, kurang sopan rasanya, tapi karena memang ini kondisional mohon dimaafkan. Kita doakan bapak kepala sekolah, guru-guru kita yang hadir, ustadz-ustadz kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Juga yang tidak kalah pentingnya buat ibu-ibu guru. Ini ibu gurunya di belakang yang cantik-cantik, masya Allah. Ikan hiu warna abu-abu. I love you ibu-ibu. Ini anak-anak ini model gitu. Udah bilang I love you seneng aja bawaannya. Ya Allah ya Rahman. Ikan hiu makan komputer. Ini kan kurang kerjaan, macam gak ada makanan yang lain. Tapi kita doakan mudah-mudahan kita yang duduk di hari ini semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Anak-anak ustaz coba tunjuk tangan. Kalau saya panggil nanti anak-anak ustaz, jawabnya iya ustaz. Setuju? Kita tes. Anak-anak ustaz. Mantap. Ada sini kelas 1 SD. Mana? Ada. Kelas 2. Saya mau lihat presentasinya. Kelas 3. Coba tunjuk tangan. Kok dia terus 1 2 3 dia. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Banyak. Kelas 7. Banyak masya Allah. 8. 9. Masya Allah. 10. 11. Kok banyak kali ya? Masya Allah. 12 ada 12. Allahu Akbar. 13. 121. Banyak loh. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kreatif namanya. Kreat dan primitif. Kreat kali. Masa kelas 1 dia, kelas 2 dia, kelas 17 dia, 120 dia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ustadz tidak usah lama-lama ceramah. Ikan hiu warna abu-abu. Warna apa itu? Warna biru. Baik, kita ceramahnya nggak lama. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Cocok? Baik, kita 10 menit. Anak-anak kalau ceramah begini Umi 10 menit itu udah paten tuh. Dia 10 menit itu sami'na wa ata'na, didengerin, dipatuhin. Kalau udah 15 menit sami'na wa gelisahna, udah gelisah aja bawahnya. 20 menit sami'na wa lempar-lemparna, dengerin tapi sambil ngelempar. 30 menit sami'na wa ngantukna. Kalau sudah 50 menit sami'na wa ngorokna. Jadi kita nggak usah lama-lama, cepat aja. Setuju? Tema kita hari ini ada 3. Pertama, cinta Al-Quran. Yang kedua, cinta orang tua. Yang ketiga, membentuk akhlakul karimah. Anak-anak ustadz belum kompak. Anak-anak ustadz, siapa yang tahu tadi surah apa yang kita baca? Tunjuk tangan. Surah apa? Oke, baik. Siapa yang tahu
tahu dalam surah Ar-Rahman itu berapa ayat? Serius, nah, masa berantem aja yuk. Berapa? 78, betul? Ah, betul. Oke, dalam surah Ar-Rahman itu ada Allah ulang surah yang sama. Berapa kali dalam surah itu diulang Allah? Oke, ada yang lain? 31 Allah ulang-ulang. Apa ayatnya? Fa bi ayyi rabb. Siapa yang tahu artinya? Oh, apa? Yang serius lah, kuat. Oke, lengkap. Nikmat siapa? Oke, ada yang sempurna. Maka ulangin. Maka nikmat mana lagi? Berarti Allah udah banyak ngasih kita nikmat, betul? Allah udah berikan kita begitu besar nikmat. Hari ini Allah berikan kita nikmat sehat. Sehat itu mahal, betul? Mau nggak kalian kalau hari ini suruh gantikan di rumah sakit dipasang oksigen tapi dibayar 1 juta, mau? 2 juta? 3 juta? Ini betul 5 juta terakhir lah. Nggak mau? Oke, nanti kalau mau balik ya. Nah, kasih tahu saya biar kita bayar lagi 5 juta. Bayangkan anak Ustadz, kemari kita dibuat sebuah penyakit ketakutan semuanya. Apa nama penyakitnya, virusnya? Corona. Dulu dulu. Kapan? Kapan? Dulu udah ada penyakit itu. Tapi dulu namanya virus. Ada namanya flu burung. Hilang flu burung, masuk flu babi. Hilang flu babi, masuk MERS. Hilang penyakit MERS, masuk penyakit Ebola. Hilang penyakit Ebola, masuk penyakit Zika. Hilang penyakit Zika, masuk SARS. Masuk COVID-19. Bayangkan besok COVID-20, lusa 21, 22. Dari dulu COVID sudah ada, dari dulu virus sudah ada. Pertanyaan saja, kenapa virus sampai sekarang belum habis-habis? Padahal dokter semakin hebat, alat semakin canggih, teknologi semakin luar biasa. Kenapa coba? Apa karena Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita? Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho. Kata siapa? Kata saya barusan. Makanya alhamdulillah kita Allah berikan sehat. Jangan lupa bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Maka kata Allah, nikmat mana lagi yang mau kau dustain? Kita dari rumah berangkat pagi bangun, mulut bisa bercakap, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa menggenggam. Maka doa yang pertama kita bacakan, apa doa bangun tidur? Mantap. Ada juga yang baca alhamdulillahi atau amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Macam baru makan dia, aku tengok Bapak. Jangan salah baca. Tapi kemarin ada anak-anak kecil, dia belajar sama Ustadz, ya. Ajarilah Ustadz doa-doa. Saya bilang doa yang paten itu cuma satu. Apa? Doa sapu jagat. Aku nggak hafal. Apalah yang kau hafal doa? Aku hafal doa makan Ustadz. Ah, itu pun bagus. Akhirnya semua dia baca doa makan. Terakhir tengah malam dia pulang ngaji, gelap. Dia takut, tapi saking takutnya karena banyak hantu, dia baca doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Lari kabur setannya. Ditanya setan yang lain, kenapa kalian kabur? Ada anak kecil mau makan kita, katanya. Masya Allah. Maka kita jangan lupa selalu baca doa. Itulah ucapan syukur karena kita banyak dikasih Allah nikmat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah nikmat Allah banyak. Maka saat Allah berikan kita nikmat,
kata Allah, la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Jikalau kau bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, kata Allah, pasti akan aku tambah. Siapa yang janji nak? Allah bilang siapa yang bersyukur pasti. Siapa yang bilang pasti nak? Siapa yang bilang pasti nak? Kalau Allah janji kira-kira dipenuhi enggak? Betul enggak? Kalau manusia janji dipenuhi enggak? Kau yang berjanji, kau yang mendustai. Kita kadang janji kita yang mendustain. Tapi kalau Allah sudah janji, enggak akan mungkin diingkari oleh Allah. Betul? Maka mulai hari ini syukurilah nikmat yang Allah berikan. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, man yuhibbun nasi ilallah? Siapa orang-orang yang dijanjikan, yang dicintai Allah kalau dia sudah bersyukur? Kata Rasulullah yang pertama, kul in kuntum tuhibbunallah. Orang yang pertama dicintai oleh Allah, mereka yang dekat dengan Allah. Jangan, yang penting kita semuanya orang-orang sukses dan beriman. Amin ya rabbal. Dari mana itu bisa? Kecuali dari sekolah kita ini. Dari kecil kita sudah dididik untuk menjadi orang sukses dan beriman. Amin ya rabbal. Baik, ini saja yang perlu Ustaz sampaikan. Sebelum kita tutup, ayo kita sama-sama menghadap kemari semuanya. Ayo anak-anak Ustaz, jangan ada yang lempar-lemparan. Saya mau pingin mengajak kita semuanya ngambil berkahnya Jumat ini. Kita sholawat bersama. Setuju? Salatullah, salamullah, Rasulillah, salamullah, tawassalna bibismillah wa bil wa kulli mujahid bi alil ba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayo anak-anak Ustaz, kita tundukkan kepala, kita berdoa, bermunajat pada Allah. Hadirkan hati kita. Hari ini kita duduk di tempat ini, tempat yang diberikan Allah kemuliaan ini. Ini adalah asbab dari kebaikan ayah mak kita. Dulu di saat kita kecil, di saat kita mulai belajar untuk sekolah, diantarkan kita sampai pintu gerbang. Dia tunggu kita sampai pulang. Itu perjuangan yang dilakukan oleh ayah mak kita. Maka hari ini sejenak bayangkan wajah mereka. Ya Allah, ayah mak kami sedikit demi sedikit usianya sudah semakin tua ya Allah. Kami ingin ayah mak kami senang melihat kami nanti tamat dari sini. Ya Allah, kami ingin nanti jadi orang sukses ya Allah. Kami mau ingin pegang tangan ayah mak kami saat nanti kami wisuda. Kami juga ingin ayah mak kami genggam tangannya. Kami bawa mereka tawaf di Ka'bah-Mu ya Rabb. Kami ingin bawa ayah mak kami nanti syai antara Bukit Safa dan Marwah-Mu. Ya Allah, kami tahu kami sering marah pada ayah mak kami. Padahal ayah mak kami tidak pernah marah. Kalaupun dia marah bukan dari hatinya ya Rabb, untuk kebaikan kami juga. Kami pernah menyenggak mak kami karena permintaan kami tidak dikabulin. Kami pernah marah dengan ayah kami karena permintaan kami diabaikan. Padahal kami tahu ya Allah, ayah kami masih bingung cari pinjaman kemana buat kami. Serupiah demi serupiah dikumpulkan oleh ayah kami. Ya Allah, inilah kami ya Rahman. Di
ujung tahun ini. Besok mungkin sudah masuk tahun yang baru dalam Islam. Kami tahu ya Allah dosa kami banyak. Kami tahu ya Allah maksiat kami banyak. Maka ya Rabb, izinkan tangan kami mengangkat berdoa kepadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur ya Rabb atas segala nikmat dan karunia yang Kau turunkan buat kami. Kami bisa sekolah di tempat ini adalah nikmat terbesar ya Rabb. Bagaimana dengan yang lain tidak Kau izinkan mereka bersekolah? Jangankan mengecap pendidikan ya Allah, masuk ke sekolah pun mereka belum Kau berikan kesempatan. Maka izinkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur ya Rabb. Doa ya Allah, istiqomahkan kami dalam bersyukur ini. Ya Allah ya Rahman, ampunkan juga dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mereka lah ayah dan mak kami yang setiap saat selalu berdoa buat kami. Doa ya Allah, kami ingin mak kami tersenyum nanti suatu saat karena melihat kami menjadi orang yang sukses ya Rabb. Jangan Kau panggil mereka kecuali kami sudah membahagiakan mereka. Sekarang kami tahu mak kami sedang susah mencari nafkah buat kami. Ayah kami juga sedang susah mencari rupiah demi rupiah buat sekolah kami. Tapi kami yang tahu ya Rahman, Kau maha kaya. Maka lapangkanlah setiap urusan ayah dan mak kami ya Rahman. Bagi mereka yang masih hidup, berikan ya Allah kelapangan, kenikmatan pada umurnya. Dan jangan Kau panggil mereka ya Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami ingin doa ya Allah menjadi anak yang berbakti buat ayah mak kami. Tiap malam dulu mak kami mengelus kepala kami sambil berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku nanti anak yang soleh. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleha. Dulu mak kami berbisik buat kami, nak, besarkan nanti kau kelak jadi orang yang sukses ya nak. Itulah yang ada doa dalam hati mak kami dan ayah kami. Ya Rabb, ingin kami balas kebaikan mereka dengan doa kami juga. Mak, kami tahu ya mak, Engkau telah mengandung kami, melahirkan kami, membesarkan kami dari darah dagingmu. Ya Rabb, berikan kesehatan buatnya. Ayah orang baik. Mungkin hari ini ayah juga sedang mencari nafkah di bawah teriknya matahari ini. Hujan tidak pernah kupedulikan demi kami anak-anakmu. Izinkan kami berdoa buat ayah agar ayah menjadi orang yang baik. Bukakan pintu rahmat buat ayah kami ya Rabb. Bagi ayah kami yang belum bertobat, bukakan pintu taubat. Bukakan pintu hidayah agar mereka mampu sholat, beribadah kepadamu. Kadang ayah kami pernah meninggalkan ya Rahman ibadahnya demi kami anak-anaknya. Ya Rabb, jadikan ayah kami menjadi ayah yang taat juga ya Rahman.